Bab 311. Kontrak perceraian. Claire langsung mengulurkan tangan dan mengambilnya. Awalnya Arthur masih tidak mau memeberikannya. Tetapi melihat ekspresi tenang di wajah Claire, dia masih memberikan berkas itu kepadanya. Nyonya muda, Tuan muda Ye. Benar-benar sangat marah. Claire mengambil dokumen itu dan membukanya dengan tanpa suara. Dia sudah memiliki beberapa tebakan di hatinya, tetapi dia masih tidak yakin, dia tidak tahu. Apakah Colden benar-benar tidak menginginkannya lagi? Setelah membuka kantong itu, Claire mengeluarkan berkas yang ada di dalamnya. Setelah melihat bahwa informasi di dalam adalah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, bibirnya juga benar-benar kehilangan warna. Bola matanya langsung membesar beberapa kali lipat pada saat itu juga. Bibir pucat Claire bergetar ringan, dan data itu terlepas dengan lemah dari tangannya, dan jatuh ke tanah dengan bunyi, "Dah." Arthur terkejut, "Nyonya muda. Apakah dia benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan sangat gila? Hanya karena aku tidak muncul di jamuan makan. Dan dia memberiku perjanjian perceraian ini." Air mata meluncur di sudut mata satu persatu, dan jatuh di atas kertas, dengan cepat membasahi permukaan kertas. Dia berlutut dan mengambil berkas itu lagi. "Oke, bahkan jika dia benar-benar ingin melakukannya, biarkan aku untuk bertemu dengannya untuk terakhir kalinya, apakah itu bisa?" "Nona muda, dengarkan saran Arthur, kembalilah dulu hari ini, dan tunggu 2 hari setelah amarah Tuan Muda Ye mereda baru datang untuk mencarinya. Pada saat itu mungkin Tuan Muda Ye akan berubah pikiran. Percayalah, Tuan Muda Ye sangat menyayangimu, dan membuat keputusan ini. Yang sedih adalah dirinya sendiri." Claire tidak tahu apakah Colden sedih atau tidak, dia hanya tahu bahwa dirinya sendiri sangat sedih. Dia mengeluarkan perjanjian perceraian dengan begitu mudah. Perjanjian itu seperti pisau tajam di depannya yang menusuk ke dadanya dengan kejam. "Aku tidak ingin kembali." Claire mengulurkan tangannya dan menyeka air mata dari sudut matanya lagi. Dia mengertakkan gigi dan berdiri dengan memegang berkas itu. "Aku harus menemuinya hari ini. Jika dia tidak keluar, aku akan menunggu di sini sampai dia keluar. Arthur." "Tapi Tuan Muda Ye sudah memberikan perintah kematian, kita tidak bisa masuk dan mengganggunya lagi, Nyonya muda, kamu." "Dia memiliki perintah kematiannya, dan aku juga memiliki sikap keras kepalaku. Dia tidak ingin bertemu denganku, tetapi aku sangat ingin bertemu dengannya. Kecuali, aku jatuh di sini, jika tidak, aku tidak akan pergi." "Arthur, Nona muda, mengapa kamu begitu keras kepala? Bersikap keras kepala berkali-kali kamu juga tidak mendapatkan hasil yang baik. Silahkan Anda kembali dulu, dan kembali setelah beberapa hari, oke?" Claire tidak menjawab kata-katanya lagi, tetapi berdiri di sana dengan tanpa ekspresi, tidak bergerak, seperti sebuah patung. Arthur menatapnya cukup lama, dan hanya melihat ketegasan di matanya. Dia juga langsung mengerti bahwa Claire sepertinya tidak akan pergi jika tidak bertemu Tuan Muda Ye malam ini. Bagaimana ini? Dia berpakaian seperti ini, jika dia benar-benar berdiri di dalam angin dingin sepanjang malam, dia akan sakit, dan masih ada luka yang belum sembuh di tubuhnya. "Nyonya muda, atau aku akan mencarikan dokter untukmu untuk melihat luka di tubuhmu, dan menanganinya terlebih dahulu." "Tidak perlu." Claire langsung menolak kebaikannya. Ekspresi Arthur berubah. Sepertinya jika tidak bertemu dengan Tuan Muda Ye, dia bahkan tidak mau memeriksa luka di tubuhnya. Ini tidak bagus. Arthur memiliki firasat bahwa akhir dari hal kali ini akan sangat buruk. Jika Claire bersikeras berdiri di sini dengan keras kepala dan menolak untuk mengobati luka-lukanya, baginya, dia pasti tidak akan tahan sampai setengah dan akan jatuh. Pada saat itu, memikirkan hal ini, Arthur sangat marah sehingga dia menoleh dan pergi ke gerbang lagi. Bagaimanapun, dia harus menemukan Colden, dan meminta Colden untuk memberi Claire kesempatan, setidaknya biarkan dia masuk. Ketika Arthur ingin mencari Colden,
dia melihat Berta yang menjaga di pintu. "Di mana Tuan Muda Ye?" Asisten Xiao, Tuan Muda Ye berkata. Tidak ada yang bisa masuk dan mengganggunya. Wajah Arthur sangat jelek dan berkata, "Berta, Nyonya Muda masih menunggu di luar. Jika Tuan Muda Ye tidak keluar untuk bertemu dengannya, dia mungkin akan menunggu di luar untuk 1 malam. Bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengannya sebelumnya? Apakah kamu tidak merasa kasihan padanya sama sekali?" Berta menggigit bibirnya dan ragu-ragu, Aku juga bukan tidak ingin menyelamatkan Nyonya Muda, tetapi kamu juga mendengar perintah Tuan Muda Ye. Dia tidak mengizinkan siapapun masuk dan mengganggu, jika tidak, kita semua akan dipecat. Jadi, karena kamu takut dipecat, di mana kamu menempatkan Nyonya Muda?" Berta memancarkan sentuhan rasa bersalah di matanya, dan menjelaskan, "Arthur, bukan karena aku egois. Kamu paling tahu temperamen Tuan Muda Ye. Jika kamu masuk sekarang, apakah kamu bisa mendapatkan hasil yang baik? Bahkan jika kamu membujuk Tuan Muda Ye untuk membiarkan Nyonya Muda masuk, tapi kamu pikir hari ini, apakah cocok bagi mereka untuk bertemu di malam hari? Di saat-saat yang tidak rasional seperti itu, begitu mereka berdua berhasil bertemu, segalanya akan menjadi semakin tidak terkendali. Terkadang hal-hal seperti emosi tidak dapat dikendalikan sama sekali. Apakah kamu mengerti?" Arthur terkejut. "Jika tadi kamu tidak masuk dan berbicara begitu banyak dengan Tuan Muda Ye sekarang, Tuan Muda Ye tidak akan memberimu berkas." Mendengar itu, seketika Arthur sedikit kesal. Ya, Tuan Muda Ye hanya marah ketika dia pergi. Jika bukan karena dia masuk dan menyikat wajahnya di depan Colden tidak akan melemparkan berkas itu. "Jadi maksudmu, kamu menyalahkanku atas masalah ini? Jika tidak menyalahkanmu, menyalahkan siapa? Jika kamu memiliki hati nurani, kamu dapat membujuk Nona Muda untuk kembali sekarang, atau membawa Nona Muda ke tempat lain untuk menetap, dan mengatur agar mereka berdua bertemu setelah kemarahan Tuan Muda Ye mereda." Setelah memikirkannya, Arthur juga merasa bahwa apa yang dikatakan Berta masuk akal. Dia mengangguk, "Oke. Kalau begitu aku akan pergi mencari Nyonya Muda, terima kasih hari ini, maafkan aku. Karena mengatakan kata-kata tadi." "Untuk apa minta maaf? Apakah kamu pikir aku tidak menyukai Nyonya Muda? Dia sangat baik dan begitu murah hati dan memperlakukan kami dengan sangat baik. Kami semua berharap dia bisa menjadi Nyonya Muda kami seumur hidup. Oke, jangan banyak bicara. Pergi dan selesaikan masalah tempat tinggal Nyonya Muda. Sekarang sudah memasuki musim gugur yang cukup lama. Di malam hari, anginnya sangat kencang, Nona Muda. Aku pergi." Setelah melihat situasinya dengan jelas, Arthur tidak berani menunda waktu untuk diam di tempat lagi, dan dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Berta tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kali ini, Tuan Muda Ye benar-benar marah, dan dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari masa sulit ini. Arthur bolak-balik, dan kembali ke depan Claire. "Nyonya Muda." Claire meliriknya dan melihat bahwa masih tidak ada kegembiraan di wajahnya, dan mungkin menduga bahwa dia tidak membawa kabar baik kepadanya. Jadi dia menolak untuk berbicara dan masih berdiri di sana. "Aku tahu apa yang akan kamu katakan, kamu tidak perlu mengatakannya, aku tidak akan pergi." Arthur tak berdaya, "Nyonya Muda, bukan karena aku ingin membujukmu untuk pergi. Situasi hari ini sangat berbeda. Dengarlah bujukanku. Hari ini, aku akan membawamu ke tempat lain untuk tinggal, dan menunggu 2 hari ketika kemarahan Tuan Muda Ye telah mereda, lalu datang kepadanya. Bagaimana? Aku berjanji bahwa kalian akan berdamai seperti sebelumnya." "Tidak." Claire bersikeras untuk tetap berdiri. "Kamu berpikir dengan sangat polos. Colden bukan orang seperti itu." Bersambung.